Cara untuk tetap tenang saat hidup berantakan. Panduan Stoikisme. Pernahkah kamu merasa hidupmu berantakan? Segalanya terasa di luar kendali. Pekerjaan kacau, hubungan memburuk, keuangan terpuruk, atau bahkan kesehatan menurun? Dalam momen seperti itu, mudah sekali untuk merasa putus asa, panik, bahkan marah pada hidup. Tapi filsafat kuno Stoikisme justru mengajarkan cara untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Bukan dengan lari dari kenyataan, tapi dengan menghadapinya dengan kebijaksanaan dan ketenangan batin. Dalam video ini, kita akan menyelami panduan Stoik untuk menjaga ketenangan saat hidup terasa hancur. 1. Pahami apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Ini adalah prinsip utama Stoikisme. Menurut Epictetus, hal pertama yang harus kita pelajari adalah membedakan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Yang bisa kita kendalikan, pikiran kita, sikap kita, keputusan kita. Yang tidak bisa kita kendalikan, opini orang lain, kejadian tak terduga, cuaca, masa lalu, masa depan. Ketika hidup terasa berantakan, seringkali kita mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya di luar kuasa kita. Misalnya, kita stres karena orang lain memperlakukan kita dengan tidak adil. Tapi, Stoikisme mengajarkan, jangan fokus pada tindakan orang lain, fokuslah pada bagaimana kamu meresponsnya. Dengan mengalihkan energi hanya pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, kamu menghemat kekuatan mental dan menjaga ketenangan batin. 2. Latih diri untuk menerima realitas. Seneca menulis, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada kenyataan. Banyak dari penderitaan kita berasal dari penolakan kita terhadap kenyataan. Kita ingin hidup berjalan sesuai rencana. Kita ingin semuanya sempurna. Tapi, hidup tidak bekerja seperti itu. Latihan utama Stoik adalah amor fati, mencintai takdir. Artinya, bukan hanya menerima apa yang terjadi, tapi mencintainya. Karena setiap kejadian, baik atau buruk, adalah bagian dari proses pembentukan diri kita. 3. Gunakan pikiran untuk mengubah makna. Marcus Aurelius menulis, jika kamu kesulitan menghadapi sesuatu, ubahlah cara kamu memandangnya. Ketika hidupmu kacau, tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana ini bisa membentukku jadi pribadi yang lebih kuat? Apa yang ingin diajarkan kehidupan padaku saat ini? Dengan mengubah makna dari kejadian buruk, kita mengubah rasa sakit menjadi pelajaran, kekacauan menjadi sarana pertumbuhan. 4. Bangun rutinitas mental dan fisik. Ketika hidup terasa kacau, rutinitas sederhana bisa menjadi jangkar. Bangun pagi, menulis jurnal, berjalan kaki, bernapas dalam, bermeditasi, atau membaca kutipan Stoik. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini membantu kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak larut dalam kekacauan di luar. 5. Terimalah bahwa kekacauan adalah bagian dari hidup. Stoik tidak mengajarkan bahwa hidup akan selalu damai. Sebaliknya, mereka menyadari bahwa kekacauan adalah bagian dari hidup. Seneca mengatakan, hidup bukan tentang menunggu badai reda, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Dan menari di tengah hujan artinya belajar tersenyum meski sedang susah. Belajar berkata, ini berat, tapi aku tetap tenang. Penutup, ketenangan bukanlah hasil dari hidup yang sempurna. Ketenangan adalah hasil dari pikiran yang terlatih. Ketika hidupmu berantakan, kembali ke dasar Stoikisme. Apa yang bisa aku kendalikan? Apa pelajaran di balik ini? Bagaimana aku bisa bertumbuh? Dengan menjadikan Stoikisme sebagai panduan, kamu tidak hanya bisa bertahan dalam badai, tapi juga menemukan kedamaian di dalamnya.